Apa itu titanium? Halo pecinta teknik, nama saya Igor Felipe, dan hari ini kita akan membahas salah satu logam terkuat yang bisa kita temukan. Titanium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan nomor atom 22. Ini adalah logam transisi yang dikenal karena ketahanannya terhadap korosi, rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, dan kemampuannya untuk membentuk paduan dengan logam lain. Salah satu sifat utama titanium adalah rasio kekuatan terhadap beratnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan logam lain seperti baja dan aluminium. Ini berarti titanium lebih ringan daripada baja, tetapi tetap sangat kuat. Sifat ini menjadikan titanium sebagai material yang ideal untuk aplikasi dirgantara, seperti pada pesawat terbang, di mana berat merupakan faktor yang sangat penting. Sifat penting lainnya dari titanium adalah ketahanannya terhadap korosi. Titanium tahan terhadap berbagai macam bahan kimia, termasuk asam dan basa, serta sangat tahan terhadap korosi di lingkungan laut. Sifat ini menjadikannya material yang berharga untuk aplikasi pada kapal dan platform minyak, serta pada peralatan kimia dan industri. Titanium juga dikenal karena biokompatibilitasnya dengan tubuh manusia. Dan ini berarti bahwa tubuh manusia tidak menolak titanium. Ketika digunakan dalam implan medis seperti prostesis dan pelat gigi, sifat ini menjadikannya bahan yang berharga untuk dunia medis dan kedokteran gigi. Meskipun titanium memiliki beberapa sifat unik, ia juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan logam lainnya. Sebagai contoh, titanium lebih sulit untuk dikerjakan dibandingkan dengan logam lain. Sehingga pembuatan komponen dari titanium bisa menjadi lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Titanium juga kurang menghantarkan listrik dibandingkan dengan logam seperti tembaga dan aluminium, sehingga membatasi penggunaannya dalam beberapa aplikasi. Tapi, kapan titanium ditemukan? Titanium ditemukan pada tahun 1791 oleh ahli kimia Inggris William Gregor dan dinamai berdasarkan para Titan yang merupakan raksasa dalam mitologi Yunani. Karena kekuatan dan ketahanannya, titanium ditemukan di kerak bumi dan merupakan elemen ke-9 yang paling melimpah di bumi. Titanium sering ditemukan dalam mineral seperti ilmenit dan rutil, dan terutama ditambang di negara-negara seperti Australia, Kanada, Afrika Selatan, dan Tiongkok. Proses ekstraksi titanium adalah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa tahap. Ada dua metode utama ekstraksi titanium, yaitu proses Kral dan proses reduksi langsung. Proses Kral adalah metode ekstraksi titanium yang paling umum. Proses ini dimulai dengan ekstraksi titanium dioksida dari mineral seperti ilmenit dan rutil yang kemudian dimurnikan melalui proses kimia untuk menghasilkan titanium tetraklorida. Kemudian, senyawa tersebut direduksi dengan magnesium dalam reaktor vakum pada suhu tinggi, menghasilkan titanium logam. Titanium tersebut kemudian dilebur dan dimurnikan untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan proses reduksi langsung adalah metode alternatif ekstraksi titanium yang melibatkan reduksi titanium dioksida dalam reaktor dengan gas hidrogen. Pada suhu tinggi, proses ini menghasilkan titanium logam secara langsung, tanpa perlu memproduksi titanium tetraklorida. Pertama, metode ini memang kurang umum, tetapi bisa lebih efisien dibandingkan proses Kroll. Terlepas dari metode ekstraksi yang digunakan, produksi titanium adalah proses yang membutuhkan banyak energi dan memiliki biaya yang tinggi. Namun, karena sifat uniknya, titanium adalah material yang sangat berharga di berbagai industri, sehingga ekstraksinya menjadi aktivitas yang layak secara ekonomi. Titanium memiliki berbagai sifat menarik yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi dan digunakan di berbagai industri manufaktur perangkat. Titanium dapat dibeli dalam berbagai bentuk di pasar, mulai dari lembaran, pipa, batang, hingga kawat. Titanium juga sering digunakan dalam paduan dengan logam lain, seperti aluminium, vanadium, dan besi, untuk semakin meningkatkan sifat-sifatnya. Produksi produk titanium bisa mahal karena titik lelehnya yang tinggi dan perlunya teknik manufaktur khusus. Ada banyak paduan titanium yang digunakan dalam berbagai aplikasi, masing-masing dengan sifat dan karakteristik khususnya sendiri. Paduan titanium utama adalah paduan titanium, aluminium, dan vanadium, juga dikenal sebagai Ti64Tc4 atau ASTM Grade 5.
Paduan ini terdiri dari 6% aluminium dan 4% vanadium. Dan dikenal karena kekuatan mekanik yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, serta kompatibilitas biologisnya. Paduan ini sering digunakan dalam aplikasi dirgantara, seperti turbin pesawat, serta pada implan medis dan peralatan olahraga. Kita juga memiliki paduan titanium, aluminium, timah, zirconium, dan molybdenum, yang juga dikenal sebagai Ti6242. Paduan ini terdiri dari 6% aluminium, 2% timah, 4% zirconium, dan 2% molybdenum. Paduan ini dikenal karena ketahanan tinggi terhadap kelelahan dan korosi, serta kemampuannya untuk dilas. Paduan ini juga sering digunakan dalam aplikasi dirgantara, seperti sayap pesawat terbang dan peralatan medis. Kita juga memiliki variasi dari paduan titanium, aluminium, dan vanadium, yang juga dikenal sebagai titanium grade 9. Berbeda dengan yang pertama, paduan ini terdiri dari 3% aluminium dan 2,5% vanadium. Paduan ini juga dikenal karena ketahanannya yang tinggi terhadap kelelahan dan korosi, serta kemudahan dalam pengelasan. Paduan ini sering digunakan pada komponen mesin pesawat terbang, serta pada peralatan medis dan olahraga. Juga, paduan titanium dan molybdenum adalah paduan yang terdiri dari 15% molybdenum. Paduan ini dikenal karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan sifat biokompatibelnya. Paduan ini sering digunakan dalam aplikasi medis, seperti pada prostesis lutut dan pinggul. Kita juga memiliki paduan titanium, aluminium, zirconium, dan niobium, yang dikenal sebagai Ti5553. Paduan ini terdiri dari 5,5% aluminium, 5% zirconium, dan 3% niobium. Paduan ini dikenal karena ketahanannya yang tinggi terhadap korosi dan kelelahan, serta tahan terhadap api. Paduan ini sering digunakan pada komponen mesin pesawat dan bahkan pada perawatan militer. Ini hanyalah beberapa paduan titanium utama yang tersedia, dan masing-masing paduan tersebut memiliki karakteristiknya sendiri dan digunakan dalam berbagai aplikasi, tergantung pada sifat yang dibutuhkan untuk setiap aplikasi. Dan apakah Anda sudah tahu tentang sifat-sifat titanium dan penggunaannya? Apakah Anda memiliki perangkat atau bagian yang terbuat dari titanium di rumah Anda? Atau bahkan pada diri Anda sendiri? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu. Saya akan menaruh 2 video di sini di samping yang mungkin juga Anda sukai dan yang pasti layak untuk Anda tonton. Jika Anda menyukai videonya, beri like, subscribe ke channel ini, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.